Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya Farah Nur Kamilin, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Pada modul 1.4 Budaya Positif, seorang guru harus dapat mewujudkan budaya positif di sekolah dengan cara menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai kebajikan ini, para guru penggerak dapat berperan aktif dalam menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid dan memperkuat karakter pendidikan. Disiplin dapat mengontrol diri dalam segala tindakan, membantu murid menyadari motivasi internal mereka sendiri dan fokus pada motivasi yang bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari dorongan yang lain. Terkadang melakukan sesuatu karena ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang pula melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jan Gossen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang sebenarnya menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau yang lainnya. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Motivasi perilaku yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakini dan hargai dan ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang diinginkan. Inilah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol guru. Proses perjalanan pendidik agar dapat mengenali dirinya. Kita akan mengetahui posisi mana yang tepat untuk kita sebagai guru dalam mendidik dan membahagiakan anak sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana 5 posisi kontrol ini adalah posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tentu, posisi ideal adalah posisi manajer. Guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid, di mana guru dan murid saling bekerja sama, memberikan kesempatan, menciptakan rasa nyaman, bertanggung jawab atas perilaku, serta mendukung murid dalam menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Peran seorang manajer bertujuan untuk memberikan umpan balik yang membuat murid merenung dan bersedia untuk melakukan perbaikan. Tentu kita sebagai guru tidaklah mudah untuk mencapai posisi manajer, namun perlu keyakinan diri untuk mencapai tujuan tersebut. Satu di antara cara efektif untuk mencapai disiplin positif ialah dengan menerapkan keyakinan kelas. Guru berperan penting dalam membentuk keyakinan sekolah atau kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah secara bersama-sama. Kita dapat melakukan disiplin positif kepada murid melalui segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer dalam segitiga restitusi saat menyelesaikan masalah melalui 3 langkah: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan,
Menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang menjadi motivasi internal. Jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka kita butuh orang lain atau pihak luar untuk menjadi motivasi eksternal. Menerapkan budaya positif di sekolah akan memudahkan pencapaian tujuan pendidikan yang berpihak pada murid, serta membantu mengembangkan potensi alami yang dimiliki oleh murid sesuai dengan kodratnya. Budaya positif dapat tercipta ketika guru memiliki nilai-nilai guru yang mendukung dan mendorong kolaborasi di antara anggota sekolah, dengan keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama-sama. Visi guru penggerak yang berpihak pada murid tentunya menjadi sebuah visi untuk setiap guru menjadi pribadi yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan sesama guru, agar menjadi agen perubahan paradigma pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, bergerak untuk memperkenalkan budaya positif yang membawa murid kepada perubahan positif. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung murid, sejalan dengan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Refleksi pertama. Saya telah memahami inti konsep dalam modul budaya positif yang meliputi disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Semua konsep tersebut perlu dipahami sepenuhnya, diimplementasikan dan dibagikan kepada rekan pendidik di sekolah. Hal menarik di luar dugaan saat mempelajari motivasi perilaku. Saya sering memberikan penghargaan dan apresiasi kepada murid dengan pemberian poin bintang atau hadiah. Namun ternyata penghargaan semacam itu tidak memberikan dampak positif dalam jangka panjang. Bisa merusak hubungan, menghambat kreativitas dan motivasi belajar. Refleksi kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari tentang bagaimana saya harus memahami kebutuhan dasar murid, bahwa saya biasanya mengambil peran sebagai pemantau dan teman, padahal seharusnya saya bertindak sebagai manajer yang dapat menangani masalah dengan pendekatan segitiga restitusi. Tentunya harus dengan pemahaman kebutuhan dasar yang dimiliki oleh murid. Materi segitiga restitusi ini mengajarkan cara penyelesaian masalah dengan langkah-langkah yang lebih tepat sebelum memberikan sanksi. Refleksi ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya telah mencoba menerapkan prinsip-prinsip dari modul budaya positif, terutama dalam menangani masalah ketidakdisiplinan murid yang terlambat dan tidur di kelas, dengan peran sebagai manajer. Namun, saya kerap menghadapi tantangan karena budaya sekolah yang cenderung menggunakan hukuman verbal atau fisik terhadap murid. Oleh karena itu, saya merasa penting untuk menggunakan pendekatan yang lebih halus dan efektif dalam memperkenalkan pendekatan segitiga restitusi ini kepada rekan-rekan sejawat saya. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Refleksi keempat. Mempelajari modul 1.4 budaya positif merupakan hal yang sangat luar biasa bagi saya. Di modul ini saya mempelajari tentang disiplin, di mana biasanya disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan demi untuk menjaga kepatuhan. Saya senang dan termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Selain itu, saya juga mampu mengendalikan emosi dan amarah terhadap tindakan serta pemikiran yang dilakukan oleh murid. Refleksi kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki?
Menurut pendapat saya, hal yang baik diterapkan di lingkungan sekolah meliputi disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan mendukung murid. Namun, untuk perbaikan, terutama dalam peran kontrol guru yang sering berperan sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya lebih berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan saat itu setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya menjelajahi modul ini, saya sering menggunakan peran pemantau dan teman. Saat itu, saya yakin dengan tindakan saya, meskipun hasilnya kurang tepat. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba berperan sebagai manajer dan menerapkan konsep segitiga restitusi. Saya merasa lebih puas karena murid menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar saat memperbaiki kesalahan mereka. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya tidak pernah mengetahui tentang konsep segitiga restitusi. Namun, secara tidak sadar, saya telah menggunakan konsep segitiga restitusi. Meskipun tidak sepenuhnya, saya sering fokus pada tahap menstabilkan identitas, seperti guru pernah berbuat salah seperti kamu, dan memvalidasi tindakan yang salah seperti bagaimana perasaanmu setelah berbuat salah. Namun, belum mencapai tahap menanyakan keyakinan murid. Kebiasaan saya adalah meminta murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara sendiri, bukan dengan cara atau pendapat mereka sendiri. Refleksi ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, kunci utama dalam membangun budaya positif adalah melalui kolaborasi yang baik antara seluruh anggota sekolah dan pihak terkait seperti orang tua murid, di mana pembiasaan baik harus tetap terjaga di rumah maupun di sekolah. Dukungan dari sarana dan prasarana juga memiliki peran penting dalam hal ini, karena untuk membangun budaya positif tidak bisa sendiri dan perlu saling bekerja sama. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata di modul budaya positif. Latar belakang, berdasarkan belum semua warga sekolah terutama para guru memahami sepenuhnya tentang pentingnya menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, seperti disiplin positif, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, peran kontrol guru, dan pendekatan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid. Dengan pengimbasan pemahaman diharapkan terbangun budaya positif di sekolah. Tujuan, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang budaya positif, membangkitkan motivasi intrinsik pada murid melalui pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, meningkatkan rasa percaya diri dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mengurangi insiden perilaku negatif. Tolak ukur, terlaksana diseminasi positif, terbentuknya keyakinan kelas, guru dan murid konsisten menerapkan keyakinan kelas, penurunan insiden perilaku negatif, penyelesaian masalah dengan pendekatan segitiga restitusi menjadi tindakan yang pertama. Lini masa, koordinasi dengan kepala sekolah, koordinasi dengan waka kurikulum, koordinasi dengan rekan sejawat. Melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, menyusun keyakinan kelas, kesepakatan keyakinan kelas tersusun, kemudian dipajang di kelas. Dukungan, saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, guru mapel, rekan sejawat, murid, guru BK, orang tua murid, media, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Demikianlah penjelasan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.4 yang saya lakukan dalam upaya memenuhi tugas dari program Guru Penggerak Angkatan 11. Terima kasih.